Bayangkan jika suatu hari listrik di rumahmu padam total. Tidak ada cahaya, tidak ada internet, dan semua perangkat elektronik mati. Tapi, tahukah kamu bahwa listrik ada di sekitar kita dalam bentuk yang mungkin tidak kamu sadari, bahkan dalam segelas air yang kita minum? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kita bisa menentukan kadar suatu zat tanpa harus melihat perubahan warna seperti dalam titrasi biasa? Bagaimana jika kita bisa mendengar reaksi kimia melalui perubahan daya hantar listrik? Halo semuanya. Nah, kalian sudah menonton kan video yang ditayangkan tadi? Kira-kira apa sih yang akan kita bahas di dalam video ini? Jadi, di dalam video ini kita akan membahas daya hantar listrik dan titrasi konduktometri. Terlebih dahulu, teman-teman tahu tidak apa itu daya hantar listrik? Jadi, daya hantar listrik adalah ukuran seberapa kuat suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik. Nah, daya hantar listrik ini disebut juga dengan konduktivitas. Adapun tujuan dari percobaan praktikum ini yaitu untuk mengukur daya hantar listrik dalam berbagai senyawa dan untuk mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar listrik larutan elektrolit. Kemudian ada juga alat yang digunakan untuk cobaan daya hantar listrik, yaitu konduktometer, elektroda platina, labu takar, pipet volume, gelas beker atau gelas kimia, botol semprot, dan baterai. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada aqueous, asam klorida, natrium hidroksida, dan asam asetat. Adapun untuk prosedur yang pertama, menentukan daya hantar listrik berbagai senyawa. Yang pertama, siapkan gelas beker 5 buah dengan diisi masing-masing 50 ml. Yang kedua, cuci elektroda dengan asam nitrat dan keringkan menggunakan kertas tisu. Yang ketiga, celupkan elektroda dengan larutan yang akan diamati. Kemudian, usahakan elektroda tersebut tidak menyentuh dasar beker gelas dan gunakan klem. Yang keempat, catat suhu percobaan dan jaga agar suhu tetap konstan. Yang kelima, ukur daya listrik setiap larutan dan cuci elektroda jika telah selesai digunakan. Prosedur kedua yaitu mempelajari pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar listrik larutan elektrolit. Yang pertama, buatlah masing-masing 50 ml larutan dengan konsentrasi 0,00 m, 0,001 m, 0,005 m, 0,01 m, dan 0,05 m. Yang kedua, cuci elektroda dan celupkan elektroda ke dalam larutan. Yang ketiga, amati suhu permukaan. Yang keempat, ukurlah daya hantar listrik setiap larutan, dimulai dari larutan yang paling encer. Yang kelima, cuci elektroda. Jika elektroda tidak digunakan kembali, bilas elektroda dengan aqueous. Nah, itulah tadi percobaan mengenai daya hantar listrik. Adapun yang jadi fokus utama dari percobaan ini, yaitu jenis larutan dan konsentrasinya. Selain itu, adapun 3 jenis larutan dibedakan berdasarkan tingkatan daya hantar listriknya, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Dalam kaitannya berdasarkan beda jenis elektrolit, semakin rendah suatu konsentrasinya, maka tingkat konduktivitasnya juga semakin kecil, dan sebaliknya. Berdasarkan hasil pengamatan, asam asetat memiliki konduktivitas yang lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan asam klorida. Padahal, asam klorida dan asam asetat sama-sama bersifat asam. Hal ini dikarenakan asam klorida terdisosiasi secara sempurna dan termasuk elektrolit kuat, sedangkan asam asetat terdisosiasi hanya sebagian dan termasuk elektrolit lemah. Jadi, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi pada suatu larutan elektrolit, maka nilai konduktivitasnya juga semakin besar, begitupun sebaliknya. Dan larutan elektrolit kuat memiliki nilai konduktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya, kita akan membahas titrasi konduktometri. Tahukah kalian apa itu titrasi? Jadi, titrasi merupakan metode analisa kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Adapun tujuan dari percobaan titrasi konduktometri yaitu untuk menentukan konsentrasi asam klorida dengan titrasi konduktometri dan penggunaan metode konduktometri dalam volumetri. Kemudian ada juga alat yang digunakan yaitu konduktometer, gelas beker, Erlenmeyer, labu takar, pipet volume, dan botol semprot. Ada juga bahan yang digunakan yaitu asam klorida, natrium hidroksida, asam asetat,
natrium asetat, dan amonium hidroksida. Untuk prosedur yang pertama yaitu buat larutan asam klorida 100 ml 0,001 m dan larutan natrium hidroksida 100 ml 0,05 m. Yang kedua, masukkan asam klorida ke dalam Erlenmeyer. Dan yang ketiga, isi mikroburet dengan natrium hidroksida. Yang keempat, celupkan sel konduktometer ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan asam klorida. Yang kelima, catat suhu perubahan dan jaga suhu agar tetap konstan. Yang keenam, ukur daya hantar listrik setiap penambahan natrium hidroksida dari 0 mili sampai melewati titik ekivalennya. Langkah ketujuh, ulangi percobaan yang tadi untuk titrasi asam klorida 0,001 m versus natrium hidroksida 0,05 m dan asam asetat 0,001 m versus natrium hidroksida 0,05 m serta natrium asetat 0,001 m versus asam klorida 0,05 m. Nah, itulah tadi percobaan mengenai titrasi konduktometri. Adapun alat utama yang digunakan dalam titrasi konduktometri ini berupa konduktometer dan buret. Kemudian, kelebihan dari menggunakan titrasi ini yaitu tidak menggunakan indikator. Hal ini dikarenakan pada titrasi ini menggunakan magnetic stirrer yang berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Kemudian, adapun syarat untuk melakukan percobaan ini yaitu harus menggunakan larutan yang bersifat elektrolit. Hal ini dikarenakan pada percobaan ini untuk mengukur suatu daya hantar listrik. Jika bahan yang digunakan berupa larutan non-elektrolit, maka nilai daya hantar listriknya tidak ada. Hal ini dikarenakan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan daya hantar listrik. Jadi dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu suatu larutan, maka nilai daya hantar listriknya juga semakin tinggi. Dan dalam titrasi konduktometri tidak menggunakan indikator karena bertujuan hanya untuk mengukur daya hantar listriknya saja.